Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan dari PJKR Parepare. Saya ingin menjelaskan tentang PPT saya, pendidikan rekreasi olahraga rekreasi dan pariwisata. Satu, olahraga rekreasi dan pariwisata. 1. Pengertian olahraga rekreasi. 2. Jenis-jenis olahraga rekreasi. 3. Tujuan olahraga rekreasi. 4. Pengertian pariwisata. 5. Sumber daya pariwisata. 6. Dampak pariwisata. 7. Hubungan antara olahraga rekreasi dan pariwisata. 8. Peranan olahraga rekreasi dalam pariwisata dalam kehidupan. Pengertian olahraga rekreasi. Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, atau pertandingan dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya berkualitas berdasarkan Pancasila. Kholik Mutahhir dalam Anggi Pratiwi 77, Blogspot, Koit 2013-07. Pengertian pendidikan jasmani menurut HTML. Sedangkan menurut Abdul Qadir Ateng dalam kurun 1989.23 tutup kurung, olahraga adalah aktivitas pertandingan atau perlombaan. Tidak mungkin ada olahraga tanpa pertandingan, dan jika ada, maka ia bukan olahraga tapi bermain atau disebut juga rekreasi. Bermain dapat saja berbentuk olahraga, tapi tidak olahraga yang bersifat main-main. Aspek pertandingan adalah inti dari olahraga. Olahraga mempunyai beberapa pengertian. Dari pendapat ahli di atas, maka disimpulkan bahwa olahraga adalah serangkaian gerak yang teratur dan terencana yang dilakukan dengan sadar dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Jenis-jenis olahraga rekreasi. Terdapat beberapa jenis olahraga rekreasi yang dapat kita laksanakan pada waktu luang bersama keluarga maupun bersama teman-teman. Jenis-jenis olahraga rekreasi diantaranya adalah pariwisata, olahraga, permainan. Ya, 1. Jenis-jenis olahraga rekreasi. 1. Pariwisata. Konsep pariwisata mengandung kata kunci perjalanan dalam kurun tour yang dilakukan seseorang yang melancong demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja. Dalam kurun IGD Pitana dan Eketut Surya Diarta 2019.212. Rekreasi pariwisata bisa menjadi alternatif untuk dilaksanakan pada waktu senggang atau luang mengingat banyak sekali potensi wisata yang ada di Indonesia. 2. Olahraga. Olahraga yang dapat dilakukan untuk rekreasi meliputi olahraga tradisional dan modern. Olahraga tradisional yang dilakukan pada waktu luang adalah sebagai berikut: tarik tambang, kejar-kejaran, bakiak, lomba balap karung, lomba balap kelereng, patok lele, dan lain-lain. Contoh olahraga modern yang bisa dilakukan itu mengisi waktu luang diantaranya yaitu futsal, basket, voli, bulu tangkis, tenis meja, para layang, arum jeram, airsoft gun, bela diri, trekking, dan lain-lain. 3. Permainan. Permainan merupakan salah satu kegiatan rekreasi yang dilakukan untuk tujuan bersenang-senang. Sarana dan peraturan dalam permainan yang dilakukan untuk rekreasi dapat dimodifikasi. Contohnya, melakukan permainan futsal yang dimodifikasi menggunakan sarung dan gawan dari kardus permainan, peta umpet, engran, bakiak, tarik tambang, dan lain-lain. 4. Hobi. Hobi adalah melakukan kegiatan yang disukai dengan tujuan untuk menyenangkan diri sendiri. Banyak orang melakukan hobi mereka ketika mempunyai waktu luang. Beberapa orang mempunyai hobi pergi ke daerah yang mempunyai pemandangan hijau, banyak pohon yang rindang, suasana yang nyaman seperti sawah, ladang, perbukitan, ataupun kebun. Namun sebagian juga mempunyai hobi untuk sekedar duduk di pantai untuk menghabiskan waktu luang mereka.
Sebagian orang juga mempunyai hobi untuk mengoleksi barang-barang yang disukai dan memperbaiki atau merapikan barang koleksinya ketika mempunyai waktu luang. Tujuan olahraga rekreasi. Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa waktu yang ideal untuk melakukan olahraga rekreasi adalah pada waktu luang. Karena olahraga rekreasi merupakan sarana pemanfaatan waktu luang, maka dapat disimpulkan tujuan dari olahraga rekreasi di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Pengisi waktu luang. Waktu luang mempunyai dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai tantangan dan sebagai hal yang membahayakan. Sebagai tantangan apabila waktunya digunakan untuk berkarya atau mencari solusi dari persoalan hidup, tetapi sangat membahayakan jika manusia berinovasi untuk melakukan hal yang bersifat negatif. Jadi dengan adanya dua dimensi tadi, sebaiknya waktu luang digunakan untuk melakukan olahraga. 2. Sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas. Manusia dalam hidupnya banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dan mencari nafkah. Banyaknya rutinitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan manusia seiring mengalami kekalahan, stres, frustasi, dan tertekan. Rekreasi mempunyai tujuan untuk melepaskan semua rasa yang melelahkan karena reaksi menawarkan kesenangan. 3. Memperoleh kesenangan melalui olahraga. Bagaimana cara memperoleh kesenangan melalui olahraga? Jawabannya itu melalui olahraga rekreasi karena semua bentuk. Olahraga rekreasi sangat menyenangkan. 4. Sosialisasi. Manusia merupakan makhluk sosial, dengan kata lain manusia tidak bisa hidup sendiri. Rekreasi mempunyai tujuan agar manusia dapat bersosialisasi dengan sesamanya. Rekreasi sebagai sarana untuk dapat berkumpul dengan keluarga, teman kerja, teman sekolah untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, bermanfaat untuk jasmani dan rohani. Pengertian pariwisata. Pariwisata mempunyai dua sifat, yaitu umum dan teknis. Bersifat umum, pariwisata diartikan keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Bersifat teknis berarti rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia secara perorangan maupun kelompok dalam wilayah negara sendiri atau negara lain. Kegiatan tersebut dan menggunakan kemudahan, jasa, dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah atau masyarakat agar dapat memenuhi keinginan wisatawan. Sumber daya pariwisata. Sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menggunakan untuk pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. IGD Pitana dan Ketuk Surya di Arta 2009 68. Sumber daya pariwisata terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, sumber daya pariwisata minat khusus. Sumber daya alam. Menurut Damanik dan Weber dalam IGD Pitana dan Ketuk Surya di Arta, sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata alam adalah 1. Keajaiban dan keindahan alam (topografi). 2. Keragaman flora. 3. Keragaman fauna. 4. Kehidupan sosial liar. 5. Vegetasi alam ekosistem yang belum terjamah manusia, reaksi perairan (danau, sungai, air terjun, pantai). Lintas alam (trekking, rafting, dan lain-lain). 9. Objek megaliptik, suhu dan kelembapan yang nyaman. 11. Curah hujan yang normal dan yang lain sebagainya. Sedangkan menurut panel dalam IGD Pitana dan Ketuk Surya di Arta, sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber daya pariwisata diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Lokasi geografis. Hal ini menyangkut karakteristik ruang yang menentukan kondisi yang terkait dengan beberapa variabel lain. Misalnya, untuk wilayah Eropa yang dingin dan bersalju seperti Swiss mungkin cocok dikembangkan untuk atraksi ski ice. 2. Iklim dan cuaca. Ditentukan oleh latitude dan elevation, diukur dari permukaan air, daratan, pegunungan, dan sebagainya bersama faktor geologis. Iklim merupakan penentu utama dari lingkungan fisik yang mempengaruhi vegetasi, kehidupan bintang, angin, dan sebagainya. 3. Topografi dan landforce. Bentuk umum dari permukaan bumi dan struktur dan permukaan bumi yang membuat beberapa area geografis menjadi tentang alam yang unik. Landforce.
Kedua aspek ini menjadi daya tarik tersendiri yang membedakan kondisi geografis suatu wilayah benua dengan wilayah benua lainnya sehingga sangat menarik untuk menjadi atraksi wisata. Surface material menyangkut sifat dan ragam material yang menyusun permukaan bumi, misalnya formasi bebatuan alam, pasir, mineral, minyak, dan sebagainya yang sangat unik dan menarik sehingga bisa dikembangkan menjadi atraksi wisata alam. 5. Air memegang peran sangat penting dalam menentukan tipe dan level dari rekreasi outdoor. Misalnya bisa dikembangkan jenis wisata pantai, bahari, danau, sungai, dan sebagainya. Dalam kurung sailing, cruises, fishing, snorkeling, dan sebagainya. Vegetasi merujuk pada keseluruhan kehidupan tumbuhan yang menutupi semua area tertentu. Kegiatan wisata sangat tergantung pada kehidupan dan formasi tumbuhan seperti misalnya ekowisata pada kawasan konservasi alam dalam kurung hutan lindung. 7. Fauna. Beragam binatang berperan penting cukup signifikan terhadap aktivitas wisata, baik dipandang dari sisi konsumsi, misalnya wisata berburu dan mancing, maupun non-konsumsi, misalnya birdwatch. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam yang memiliki lokasi geografis yang baik, iklim dan cuaca yang mendukung, letak topografi yang unik, air, vegetasi, flora, dan fauna yang menarik untuk dikelola menjadi daerah wisata. Sumber daya manusia. Salah satu hal yang menyebabkan seseorang untuk melakukan pariwisata adalah ingin melihat atau mengetahui kehidupan dan budaya orang lain dan di belahan dunia serta keinginan untuk mempelajari budaya orang lain menurut GDP Tanah dan Ketut Surya Jakarta. Sumber daya budaya yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Bangunan bersejarah, status monumen, museum, galeri seni, situs budaya kuno, dan sebagainya. 2. Seni dan patung kontemporer, arsitektur, tekstil, pusat kerajinan dengan kerajinan tangan dan seni, pusat desain, studio artis, industri film dan penerbit dan sebagainya. 3. Seni pertunjukan drama, sastra tari, lagu daerah, teater, jalanan, eksibisi foto, festival, dan event khusus lainnya. 4. Peninggalan keagamaan seperti pura, candi, masjid, situs, dan sejenisnya. 5. Kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, sistem pendidikan, sanggar teknologi tradisional, cara kerja, dan sistem kehidupan setempat. 6. Perjalanan trekking ke tempat bersejarah menggunakan alat transportasi unik, berkuda, dokar, cikar, dan sebagainya. 7. Mencoba kuliner dalam kurung masakan setempat, melihat persiapan, cara membuat, menyajikan, dan menyantapnya merupakan atraksi budaya yang sangat menarik bagi wisatawan. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa budaya memegang peranan penting dalam pariwisata. Budaya memberikan destinasi wisata bagi para wisatawan. Dampak positif pariwisata bagi ekonomi. Menurut Leiper dalam GDP Tanah dan Ketut Surya Jakarta, ada banyak dampak positif pariwisata bagi perekonomian, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Ketergantungan terlalu besar pada pariwisata. Beberapa daerah tujuan wisata sangat menggantungkan pendapatan atau kegiatan ekonominya pada sektor pariwisata. 2. Meningkatkan angka inflasi dan meroketnya harga tanah. 3. Meningkatnya kecenderungan untuk mengimpor bahan-bahan yang diperlukan dalam pariwisata sehingga produk lokal tidak terserap. 4. Sifat pariwisata yang musiman tidak dapat diprediksi dengan tepat menyebabkan pengembalian modal investasi juga tidak pasti waktunya. 5. Timbulnya biaya-biaya tambahan lain bagi perekonomian setempat. Dampak sosial budaya pariwisata. 1. Dampak terhadap populasi. 2. Transformasi struktur mata pencarian. 3. Transformasi tata nilai. Dampak pada kehidupan sehari-hari. Dampak pariwisata terhadap lingkungan. 1. Dampak dari penggunaan alat transportasi. 2. Dampak dari pembangunan fasilitas pariwisata. 3. Dampak dari pengoperasian industri pariwisata. A. Tekanan terhadap sumber daya alam. B. Perusakan habitat kehidupan liar, polusi, dan pencemaran limbah lainnya. Terima kasih, sampai sini penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.